Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita bisa melanjutkan materi penjelasan materi yang sudah di-share ya minggu tadi, di dalam makro ya, dalam makroekonomi. Oke, kita lanjutkan mengenai kebijaksanaan fiskal. Minggu yang lalu, kuliah-kuliah kita yang lalu itu saya sudah menjelaskan mengenai peranan sektor ketiga di dalam perekonomian. Nah, salah satunya itu adalah pemerintah dengan kebijaksanaannya. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan mengenai pengeluaran pemerintah, bagaimana membentuk pendapatan nasional equilibrium. Nah, sekarang kita lanjutkan peranan pemerintah dengan kebijaksanaan fiskalnya di dalam hal penerimaan pajak. Nah, di sini bagaimana pajak atau tax itu membentuk keseimbangan atau equilibrium di dalam pendapatan nasional. Nah, yang kita bicarakan di sini itu adalah mengenai pajak, sistem perpajakan yang sederhana. Nah, nanti kita bicara lagi mengenai sistem perpajakan yang tidak sederhana ya. Jadi sekarang ini adalah yang kita bicarakan itu adalah kebijaksanaan fiskal dengan sistem perpajakan yang sederhana. Nah, di sini yaitu yang disebut dengan exogenous variable ya. Artinya besarnya pajak yang ditarik oleh pemerintah kepada wajib pajak itu ditentukan besar kecilnya oleh pemerintah ya, ditentukan besar kecilnya oleh pemerintah, ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pendapatan wajib pajak itu tinggikah, rendahkah? Pajak yang ditarik oleh pemerintah itu sama. Nah, itu namanya sistem pajak yang sederhana yang disebut dengan exogenous variable. Jadi di sini tidak melihat tinggi rendahnya, besar kecilnya pendapatan wajib pajak. Nah, jadi prosentase yang ditarik oleh pemerintah itu adalah sama. Nah, pajak yang disebut dengan penerimaan pemerintah itu sudah tentu akan mempengaruhi fungsi konsumsi kita dan fungsi saving. Nah, kita di sini dikatakan bahwa kalau pendapatan kita yang sudah dikenakan pajak, simbolnya bukan Y lagi, tapi itu adalah YD. Nah, jadi pendapatan personal yang sudah kena pajak itu adalah disebut dengan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, kalau sudah kita disposable income ini itu adalah betul-betul pendapatan yang di tangan kita. Nah, pendapatan yang sudah di tangan kita artinya pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, itu simbolnya dalam ekonomi itu adalah YD. Nah, disposable income ya. Nah, disposable income ini rumusnya itu adalah pendapatan ditambah transfer TR, transfer payment yang kemarin sudah kita jelaskan, termasuk itu adalah pembayaran pensiunan bagi mereka yang tidak produktif. Nah, itu disebut dengan transfer payment dikurang dengan pajak. Nah, itu adalah YD. Ingatkan, YD itu adalah disposable income, pendapatan yang sudah kena pajak. Y plus TR min TX. Ini akan merubah kalau pendapatan yang sudah kena pajak itu akan merubah fungsi konsumsi kita dan fungsi saving kita. Nah, sebelum kena pajak, fungsi konsumsi kita itu adalah C sama dengan A plus BY. Nah, kalau sudah kena pajak, fungsi konsumsi kita itu akan menjadi A plus BYD. Nah, beda kan? Yang ininya Y, yang ininya YD.
Nah, jadi kalau fungsi konsumsi kita itu ada YD-nya, berarti pendapatan yang sudah kena pajak. Nah, demikian juga dengan fungsi shaping. Fungsi shaping kita kan kemarin min A plus 1 min BY. Nah, setelah adanya pajak, nah shaping min A plus 1 min B YD. Nah, jadi yang membedakannya yang kena pajak atau yang belum kena pajak itu adalah di sini, ya. Di Y, ininya hanya Y, yang ininya sudah YD. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada soal ya dengan tabulasi. Nah, kita disuruh mengisi yang kosong. Nah, ini ada rumusnya, nanti kita jelaskan selanjutnya. Nah, ini pertanyaan kita, lengkapi tabel. Nah, kemudian berapa pendapatan nasional equilibriumnya, berapa konsumsi dan shaping equilibrium. Next. Nah, ini sudah saya kolom yang kosong tadi kita isi ya. Ini kan kosong tadi kan. Nah, ini ada rumusnya. YD itu adalah Y min TX, karena di sini TR-nya tidak ada. Nah, sebenarnya kalau ada TR, Y plus TR min TX. Karena di sini hanya TX yang ada, jadi cukup Y min TX ya. Nah, jadi ini kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini, itu adalah mengisi pajak. Nah, kemudian untuk mengisi konsumsi. Nah, untuk mengisi konsumsi ini kita mainkan fungsi konsumsi kita. Fungsi konsumsi kita 0,60 kali YD. Berarti 0,60 kali 400 tambah 160 dapat ini ya. 0,60 kali 450 tambah 160 dapat ini. Nah, 0,60 kali 500 nah tambah 160 dapat ini. Nah, itu mengisi kolom konsumsi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian shaping ini kita sisa mengurangkan, rumusnya kan YD min C. Sisa ini kurang ini kurang ini, selesai ya. Nah, kemudian investasinya sudah diketahui, government-nya juga diketahui. Sisa kita menambahkan konsumsi plus investasi plus government. Artinya besarnya konsumsi ditambah investasi tambah government. Nah, seperti itu, ini tambah ini tambah ini tambah ini. Nah, oke, sudah ada ya di sini. Nah, sekarang oke, sudah selesai kita mengisi tabelnya. Sekarang kita kan disuruh lengkap berapa pendapatan nasional equilibrium dengan menghitung tadi. Nah, sebenarnya pendapatan nasional equilibrium itu adalah kalau Y sama dengan C plus I plus J. Nah, di sini tidak ada, kita lihat Y-nya ini, nah angka Y-nya ini yang sama dengan angka yang ini itu tidak ada. Nah, kebetulan tidak ada. Kalau ada kan langsung saja kita tahu ini, karena tidak ada terpaksa kita cari menggunakan seperti ini. Nah, menggunakan seperti ini rumusnya, C plus I plus J. Nah, ini C-nya 160 kan fungsinya. Nah, ditambah investasi lagi. Nah, karena C ini YD ini adalah Y plus TR min TX. Nah, kita masukkan dulu ya. Kan fungsi konsumsi kita kan 160 plus 0,60 YD. YD ini harus kita selesaikan dulu. Nah, YD ini tadi kan rumusnya Y plus TR min TX. Nah, plus I plus J. Nah, baru kita selesaikan. TR-nya kan tidak ada, 0 kan, TX-nya ada 100, investasinya 200, J-nya 240. Kita selesaikan. Ininya kita selesaikan ke sini. Nah, ini kita kita selesaikan. Nah, ini adalah 733 M pendapatan nasional kita. Nah, kalau Y-nya sudah dapat, kita masukkan aja di sini. Nah, konsumsinya. Nah, ini tetap lagi Y plus TR min TX, masukkan lagi Y-nya tadi 733. Nah, 0 100. Nah, seperti ini. Ingatkan, tidak bisa kita langsung seperti kemarin 0,60 langsung ke Y, karena kita terbentur daripada pendapatan disposable income-nya. Y plus TR min TX-nya ini.
Nah, seperti ini YD kan Y plus TR min TX lagi, tidak bisa Y min C. Nah, karena kita sudah berbicara mengenai sesudah pendapatan, sesudah kena pajak. Nah, seperti ini cara penyelesaiannya. Kalau sudah pendapatan nasional yang sudah kena pajak. Nah, berarti pendapatan nasional kita itu adalah 733 M. Kalau kita lihat di tabel itu tidak ada. Ya, tidak ada yang 733 tidak ada. Nah, berarti di sini kita ya pendapatan nasional kita di sini 733 di sini. Kebetulan contoh-contoh soal ini tidak memuat pendapatan nasional equilibrium angkanya. Nah, kalau yang ini kita lihat di sini ada yang sama dengan yang ini kita tidak perlu lagi menghitung seperti ini. Nah, ini berhubung tidak ada angka yang sama, kita menggunakan mencari dengan cara seperti ini ya. Oke, next. Nah, kalau soal yang kedua, ini menghitung pendapatan nasional dengan adanya pajak dan transfer payment ya, tapi bukan dengan menggunakan tabulasi ya, dengan hanya menggunakan persamaan seperti ini. Nah, kita menggunakan rumus seperti ini ya. Rumusnya seperti ini, A plus BTR min BTX plus I plus G 1 min B. Nah, A-nya 20. A ini kita lihat dari fungsi kita kan ini. Nah, berarti A-nya itu udah 20, ingat kan? A ini adalah angka yang lebih besar dari 1. Nah, kalau B itu angkanya lebih kecil dari 1. Jadi naruhnya tuh A-nya tuh di sini kah? Bolak-balik 2 ini. Tapi tidak merubah pengertian. Ya. Jadi penempatannya A-nya itu di ruas kedua itu tidak jadi masalah. Tapi yang kita ketahui itu bahwa A itu lebih besar daripada 1. Nah, di sini 20. Nah, B itu adalah lebih kecil dari 1. Nah, berarti di sini A-nya 20, B-nya 0,75, masukkan TR-nya. Nah, kita selesaikan hasilnya itu adalah seperti ini. Ini kalau soal bentuknya seperti ini. Konsumsi pun, nah, karena Y-nya sudah didapat, bukan berarti langsung, karena kita terbentur YD tadi. YD tadi harus kita muat dulu. Y plus TR min TX. Nah, YD-nya ya. Nah, seperti ini. Y-nya kan dapat di 40, TR-nya masukkan angka yang diketahui. Pajaknya ada yang diketahui. Nah, seperti ini. Shaping pun YD-nya ini harus diselesaikan dulu. Y plus TR min TX min C. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Ada yang tidak paham silakan hubungi saya. Pertanyaan bisa lewat WA ya. Nah, kalau tidak mengerti, nomor WA saya, tanya sama Pak Alpianur sebagai admin di kelas JS. Oke, wassalam.